Teman-teman, bayangkan sebuah kota yang berjuang sendirian. Kota yang setiap sudut jalannya dipenuhi api. Setiap rumah berubah jadi benteng. Dan setiap anak muda rela mengorbankan hidupnya hanya untuk satu kata: merdeka. Kota itu adalah Surabaya. Dan inilah kisah tentang bagaimana ribuan rakyatnya menentang kekuatan militer modern Inggris yang datang dengan kapal perang, tank baja, dan ribuan pasukan bersenjata lengkap. Pertempuran ini bukan sekedar perang, tapi sebuah pertarungan harga diri. Surabaya pada Oktober 1945 adalah kota yang penuh dengan semangat. Jalan-jalannya dipenuhi dengan bendera merah putih. Anak-anak berlarian dengan senyum yang lebar, dan para pemuda berlatih dengan bambu runcing. Namun, situasi yang tampak damai itu tiba-tiba berubah ketika tentara dari Inggris datang. Mereka membawa sebuah ultimatum: rakyat harus menyerahkan senjata. All weapons must be surrendered. Tapi bagi rakyat Surabaya, senjata bukan sekadar besi dan peluru. Itu adalah simbol kemerdekaan. Menyerahkannya sama saja dengan kembali menjadi budak. Pada 30 Oktober 1945 terjadi sebuah insiden di dekat Jembatan Merah. Brigadir Jenderal Malabi, komandan pasukan Inggris Surabaya, tewas dalam sebuah bentrokan. Kematian Malabi membuat Inggris benar-benar murka. Armada kapal perang dikerahkan, tank-tank baja didatangkan, dan pesawat tempur disiapkan. Saat itu rakyat Surabaya tahu badai besar akan segera datang. Namun bukannya mundur, tekad mereka justru semakin membara. Bung Tomo melalui radio memberikan seruan yang membakar semangat para warga. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama di Surabaya, kita semua sekarang ini sedang menghadapi keadaan yang genting. Tetapi ingatlah, kita tak akan pernah menyerah. Allah akan selalu bersama kita, merdeka atau mati. Kata-kata itu kemudian menyebar dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, menjadi bara yang menyalakan semangat perlawanan. Pagi buta pada tanggal 10 November 1945, langit Surabaya berguncang seperti meriam kapal perang dari Inggris yang melepaskan tembakan pertamanya. Gedung-gedung roboh, rumah terbakar, teriakan panik menggema di udara. Namun, dari balik asap dan reruntuhan, rakyat tidak lari. Mereka justru maju dengan semangat juang. Tank Inggris kemudian memasuki jalan-jalan sempit. Yakin Surabaya akan jatuh dalam hitungan jam. Namun dari atap rumah, pejuang menjatuhkan bom Molotov. Api menyebar. Kendaraan baja, tentara di dalamnya panik. Di kawasan Jembatan Merah, seorang pemuda bernama Harun berlari dengan membawa bendera merah putih. Pelurunya menghantam tubuhnya, tapi sebelum ia jatuh, ia sempat menancapkan bendera itu di tengah reruntuhan.
sambil berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Bendera itu berkibar, meski harun rebah di tanah. Semangat rakyat kembali membara. Gedung-gedung besar terbakar habis. Api menjilat langit. Malam Surabaya diterangi oleh cahaya merah. Namun, di sebuah masjid yang separuh dindingnya sudah hancur, takbir menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dijajah kembali, seru seorang kiai. Rakyat menjawab dengan air mata bercampur dengan tekad yang kuat. Perlawanan dilakukan tanpa komando resmi yang rapi. Jika satu titik hancur, mereka berpindah ke titik lain. Jika senjata habis, mereka menggunakan bambu runcing, parang, bahkan batu. Para ibu memasak nasi bungkus untuk para pejuang. Anak-anak berlari di tengah hujan peluru membawa pesan dari satu pos ke pos lain. Sarina, seorang ibu muda, membalut luka seorang pemuda dengan tangan yang gemetar. "Kau harus sembuh, nak," katanya, "karena Surabaya masih membutuhkanmu." Hari berganti hari. Inggris menghujani Surabaya dengan bom. Pesawat menembaki ganggang. Meriam dari kapal perang membuat tanah bergetar. Tank-tank menghancurkan barikade rakyat. Namun di setiap jalan selalu ada perlawanan. Di Kalimas, kelompok kecil menyeret bom rakitan ke bawah jembatan. Jembatan hancur, pasukan musuh terlambat. Di Darmo, para santri bergerak di malam hari menyerang pos musuh, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Jumlah korban terus bertambah. Ratusan, ribuan, hingga puluhan ribu rakyat yang gugur. Namun, semangat para pejuang itu tak pernah padam. Seorang ayah tua berkata pada anaknya yang masih remaja, "Ingatlah, nak, hidupmu tak sebanding dengan kemerdekaan bangsamu. Jika aku gugur, kau teruskan." Sang anak mengangguk, lalu maju bersama pejuang lainnya. Setelah 3 minggu, Surabaya berubah menjadi kota mati. Gedung rata dengan tanah, ribuan keluarga kehilangan orang tercinta, dan mayat berserakan di jalan-jalan. Secara militer, Inggris menguasai kota, tapi secara moral, Surabaya menang. Dunia menyaksikan bagaimana rakyat biasa melawan kekuatan militer terbesar dengan bambu runcing dan sebuah tekad baja. Kabar dari perlawanan Surabaya terdengar dan mengguncang dunia. Dari darah para pahlawan lahirlah sebuah tekad yang besar, bahwa Indonesia harus merdeka sepenuhnya. Setelah semua kejadian itu, Surabaya diberi gelar kota pahlawan, bukan karena kemenangannya, tetapi karena keberanian dan pengorbanannya. 10 November menjadi hari di mana kita diingatkan bahwa kemerdekaan tak pernah didapatkan dengan gratis. Bendera merah putih yang berkibar dengan tenang hari ini adalah janji dari mereka, para pejuang Surabaya, yang dengan rela mati agar kita bisa hidup merdeka. Teruskanlah semangat juang para pahlawan. Hargai perjuangan mereka.
Dengan itulah kita berterima kasih untuk negeri yang damai. Sekian cerita kali ini. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar terus mendukung channel ini supaya kami bisa terus berkembang. Selamat tinggal. Bye bye.